Selamat sore, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya reporter Radar News TV yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Dinas Lingkungan Hidup sambangi sumur rumah warga yang diduga tercemari limbah Rumah Sakit Permata Hati. Metro Lampung Selasa tanggal 23 September tahun 2020. Kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madya Metro ke rumah warga di Seminung Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, diduga sumurnya tercemar dari limbah Rumah Sakit Permata Hati. Dinas Lingkungan Hidup menyambangi kediaman Farida, salah satu dari 9 warga yang sumurnya tercemar, yakni Ansori selaku Kepala Bidang Kabid Dinas Lingkungan Hidup dan Yulima sebagai kasih perawatan menyampaikan ke warga kalau sumurnya sudah lama tidak digunakan atau dikonsumsi oleh warga. Ada juga sebabnya yang lain seperti lumpur juga bisa karena sudah lama mengendap di dasar sumur, bisa juga seperti itu, atau ada sebab yang lain sehingga ada bau yang kurang sedap. Kalau untuk mengetahuinya yang lebih jelas dan konkret harus dilakukan pengecekan ke laboratorium, ucap Yulima. Ya, dari kacamata saya untuk mungkin burning dan tidak bau, cuman kita nggak bisa lihat dalamnya apa kandungannya. Cuman kalau dari segi Mas tadi IPAL mau nanya, ya IPAL itu harus beberapa tahapan pengumpulan, terus dia pengendapan, pengolahan, mengasih zat-zat yang mungkin untuk mematikan kumannya, terus ada lagi dia mungkin terakhir dikasih disinfektan juga. Nah, baru bak yang terakhir, bak kelimanya itu, kalau di situ bak namanya bak indikator, kalau di sana ikannya sudah hidup, mungkin itu nanti apa tuh, berarti air itu sudah bisa dibuang keluar itu dengan melalui hasil analisa laboratorium bahwa misalnya outletnya dengan standar di bawah baku mutu yang itu udah bisa keluar. Bersamaan Esther selaku kasih pengkajian dampak lingkungan untuk masalah izin, warga sudah mengisi formnya terlebih dahulu karena formnya itu sudah ada di kelurahan untuk semua dokumen yang dimiliki, semua persyaratan untuk diproses. Izin prinsip lokasi IPL-nya sudah ada, dinyatakan sudah lengkap, baru kita buatkan izinnya, kata Esther. Kalau asumsi kalau lingkungan apa, Bu? Kalau izin lingkungan yang dikeluarkan LH itu kan terkait sama dokumen lingkungan yang dimiliki. Contohnya dia kalau yang klinik kan dia memang tidak ada dokumen, dia cuma SPPL kalau kliniknya. Cuman kalau dia dari rumah sakit bersalin RB itu dia sudah punya izin lingkungan. Yang diterbitkan sesuai dengan isi. Nah, artinya kalau ketika dia ingin menaikkan status dia sebagai rumah sakit, apakah izin ulang ataupun memang pakai yang lama? Kalau izin warga kan bukan kewenangan kami, di PTSP. Ya, izin warga itu PTSP. Tapi di kami itu adalah kualitas dari dokumen UPL-nya. Karena dia pengembangan sampai rumah sakit ibu dan anak. Itu izin lingkungannya sudah ada. 2018 kalau nggak salah. Sudah ada. Tapi izin lingkungan klinik. Izin lingkungan rumah sakit ibu dan anak. Tapi kan sekarang berubah menjadi rumah sakit umum, Bu, ya? Rumah sakit ibu dan anak. Oh, rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit umum ibu dan anak. Artinya itu beda lagi aturannya? Sudah ada dia. Untuk izin lingkungannya? Itu izin lingkungan kita keluarkan dari perizinan itu atas dasar apa itu? Yang perizinan mana, Pak? Yang dari perizinan mengeluarkan lingkungan itu. Kalau izin lingkungan yang dikeluarkan LH itu terkait dengan kepemilikan dokumen. Bukan izin warga ya. Kalau izin warga kan formnya adanya di PTSP, bukan kewenangan kami. Kesimpulan dari Kabid Kesehatan Lingkungan Hidup A. Ansori menambahkan kalau dia mendapatkan kabar setelah membaca di media ini, dari situlah dia tahu kalau ada warga masyarakat Seminung tentang sumur warga yang diduga tercemar oleh limbah Rumah Sakit Permata Hati. Ansori juga mengharapkan kepada warga sumur yang tercemari sebaiknya melakukan atau dicek sendiri karena kalau kami yang mengeceknya dari Dinas DLH-nya sendiri tidak ada dana anggarannya, pungkas Ansori. Jadi terkait hal ini yang mengenai sumur air sumur warga ini yang takut keracunan lah, ada limbah dari rumah sakit, ini kan namanya dugaan mereka kan. Nah, jadi apa solusinya kalau menurut Pak Ansori sebagai kabit di sini? Jadi gini ya, seperti awal saya sudah katakan tadi, karena ada laporan dari media, salah satu media apa namanya, Metro. Nah, ya, masuk ke WA, ya kan, saya selaku apa namanya aparatur abdi negara, abdi masyarakat menindaklanjuti, makanya saya turun hari ini kan. Terus saya sarankan juga awalnya nanti kita konfirmasi lagi dengan pihak rumah sakit dan itu apa meminta solusinya gimana atau kebagusnya untuk pembuktian kebenarannya ya dari pihak Bu Farida ini, dari yang sumur yang tercemar atau warga sini ngecek langsung ke lab yang ada di Bandar Lampung karena Metro punya lab.
Bersamaan itu dari tim awak media ini langsung mengkonfirmasikan kepada Ketua Komisi IL dari Partai Golkar Subhan di ruangan kerjanya Selasa tanggal 22 September tahun 2020 akan segera menindaklanjuti atas keluhan warga masyarakat Kota Madya Metro terkait dengan dugaan pencemaran dari Rumah Sakit Permata Hati sehingga berdampak lingkungan sumur warga masyarakat. Untuk langkah selanjutnya supaya bisa uji laboratorium dan melalui Dinas Badan Lingkungan Hidup DLH ungkapnya. Gitu ya. Kalau memang ada keluhan dari warga kaitan dengan pencemaran lingkungan, itu sudah betul lah kawan-kawan media ini konfirmasi dulu, terutama dengan dinas terkait. Sebab namanya menyimpulkan satu permasalahan itu nggak bisa main tebak, harus didalami, harus didetail. Jadi kalau memang seperti informasi dari kawan-kawan media ini ada yang sudah bawa uji lab, itu kita tunggu hasilnya. Dari situ baru kita bisa ambil kesimpulan, betulkah limbah tersebut berasal dari rumah sakit yang dimaksud. Apabila memang itu nanti setelah dinyatakan dari lab ternyata betul didapatnya pencemaran tersebut dari rumah sakit tersebut, ya pemerintahan kita ini sudah pasti ada aturan-aturan yang mengaturnya. Itu perlu kawan-kawan ketahui. Gak ada yang tidak diatur di pemerintahan kita, semua ada. Kita ada baiknya jangan ambil keputusan kesimpulan buru-buru sebelum kita mendapatkan kepastian dari uji lab tersebut. Sekarang siapa yang sudah melakukan uji lab itu? Kalau kawan-kawan Ini rencananya warga sendiri, beberapa warga di sana itu akan membawa ada air. baiknya, saran saya melakukan uji lab tersebut sudah ikut dengan dinas instansi terkait. Semacam apa itu? Ya, dinas instansi terkait, Termasuk LH? iya, Bisa? di antaranya itu lingkungan hidup, Iya. karena itu kan yang OPD yang membidanginya akan lebih afdol, ya kan? Kalau pengawasan dari Dewan sendiri sebagai wakil rakyat, Kita gimana kan belum menanggapi tahu, laporan masyarakat? menanggapi tentang itu kan kita baru tahu sekarang nih. Iya. Nanti kan kita juga akan lihat apa namanya yang menyebabkan itu, kenapa sudah seperti itu, kan gitu. Ya, pastikan yang namanya membuat suatu rumah sakit itu kan pasti ada aturan-aturan yang mengikat. Iya. Berikut dengan tentang limbahnya. Iya. Dinas Lingkungan Hidup lah yang sudah pasti tahu aturan dan persyaratannya untuk menjadikan suatu rumah sakit. Dia harus ikut dengan itu. Jadi saya pikir kita koordinasi dengan dinas sana juga, Lingkungan Hidup. Dan mereka yang menjadi garda terdepannya untuk menyikapi itu. Yang jadi pertanyaan saya, masyarakat sudah belum berkoordinasi dengan dinas? Kalau sekarang kan saya didatangi media, bukan warga, tapi saya anggap perwakilan, informasi yang dari warga. Iya. Nah, jadi tanggapan kami itu, kita dalami dulu, syukur kalau memang sudah ada uji lab. Uji lab ini kan harus yang kredibel, ya kan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebab jangan sampai yang tidak berbadan hukum itu kaitannya karena mengeluarkan satu kesimpulan. Kemudian tempat terpisah Satpam Rumah Sakit Pet Matahari enggan berkomentar dan mengatakan Direktur Rumah Sakit tidak ada. Fadli, reporter Radar News TV Metro Lampung melaporkan.